Selamat sore, Jemaat Every Nation dimanapun saudara berada pada saat ini. Ini saatnya untuk kita berhenti sejenak dari kegiatan kita. Di dalam acara Sela kita akan menyembah Tuhan, serta kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur. Sore hari ini kami mendapatkan kesempatan untuk belajar dari firman-Mu. Kami dapat kesempatan untuk menyembah, memuji Engkau. Dan Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau sendiri akan menyatakan isi hatimu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Saudara, hari ini saya ingin membagikan buat saudara mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Dan mujizat ini adalah mujizat yang spesial, karena ini adalah mujizat yang Dia lakukan sebelum Dia memilih murid-muridnya untuk mengikuti Dia. Dan saya memberikan judul
dari tema sela kita hari ini, Tuhan atau mujizatnya. Dan saudara, kalau saudara membaca kitab Yohanes, ada sesuatu yang unik. Setiap mujizat yang Tuhan Yesus lakukan di sana disebut tanda. Tanda itu mengarahkan saudara ke arah tertentu. Tujuan mujizat adalah mengarahkan saudara dan saya kepada Yesus. Tapi seringkali kalau kita salah, kalau kita tidak tangkap ini, kita akhirnya mengejar mujizat Tuhan dan tidak sampai kepada pribadi pembuat mujizat itu sendiri. Saya akan mengajak saudara untuk melihat di dalam Lukas pasal yang ke-5. Saya akan membaca mulai dari ayat yang pertama. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke atas salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Saudara mungkin pernah mendengar kisah ini, bagaimana Tuhan Yesus memakai perahu Simon untuk pelayanan, untuk dijadikan tempat berpijak, mengajar banyak orang yang pada waktu itu ada di tepi Danau Galilea. Nah, kemudian pada waktu dia sudah selesai memakai perahu Simon, dia mengajak Simon untuk pergi ke tempat yang lebih dalam. Saudara, background atau latar belakang cerita ini, Simon sudah semalam-malaman menangkap ikan yang merupakan kebiasaan para nelayan. Malam mereka melaut, pagi mereka merapat kembali ke darat. Dan dengan pengalamannya, dengan segala apa yang dia miliki, ternyata malam sebelumnya dia nggak dapat apa-apa. Saudara bisa bayangkan, Simon ini dalam keadaan capek ya, kemudian menepi, membasuh jalannya dan siap untuk pulang. Apa yang akan dilakukan? Saudara, mungkin beristirahat karena sepanjang malam mereka pergi melaut dan tidak ada hasil apa-apa. Tetapi kemudian Tuhan Yesus muncul di pantai dan minta tolong kepada Simon. Saya katakan minta tolong dalam tanda kutip kepada Simon untuk memakai perahunya. Nah saudara, kita melihat di bagian yang lain di dalam Alkitab di mana Tuhan Yesus berjalan di atas air. Kalau saja Tuhan Yesus mau berkhotbah di atas air dengan para audiens, orang yang mendengarnya berada di pantai, tentu lebih hebat saudara, tentu kelihatannya lebih spektakuler. Ya, orang banyak akan sangat menyimak apa yang dia akan sampaikan. Tetapi dia memilih untuk berada di perahu Simon karena tujuan utamanya bukan hanya sebagai tempat untuk berkhotbah, tetapi sebaliknya dia ingin mengajar Simon sesuatu yang sangat berharga hari itu, bahwa dia adalah Allah yang sanggup untuk melakukan mujizat dalam kehidupan Simon. Nah, kita tahu bahwa akhir daripada cerita ini dikatakan setelah mereka berada di tempat yang lebih dalam dan kemudian Simon mulai menebar jalannya, ternyata mereka menangkap sejumlah besar ikan, bahkan jala mereka mulai koyak. Kemudian di ayat yang ke-7 dikatakan, lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. 2 perahu, 1 tangkapan. Dan itu sanggup untuk mengisi 2 perahu itu sampai hampir tenggelam. Di dalam sejarah mereka sebagai nelayan, ini pertama kali mereka menangkap tangkapan sekian banyak dalam 1 kali tangkapan. Melihat itu dikatakan Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang pendosa." Nah saudara, sebenarnya Tuhan Yesus perlu memakai perahu Simon untuk menunjukkan kepada Simon bahwa dia sanggup untuk memberkati kehidupan Simon. Seringkali saudara, pada waktu Tuhan mau memakai kita, kita berpikir Tuhan itu perlu kita. Sebenarnya ya dan tidak. Ya, Tuhan mau berpartner dengan kita karena kita anak-anaknya.
Tetapi sesungguhnya Allah ini maha kuasa, saudara. Allah bisa pakai batu untuk berbicara. Allah bisa pakai burung gagak untuk memberikan makan buat nabinya. Allah bisa pakai apa aja. Jadi kalau kita dipakai oleh Tuhan, itu satu kehormatan. Dan seringkali karena ketaatan kita, maka sesungguhnya lewat apa yang Tuhan pakai kehidupan kita, Tuhan mau menyatakan kedahsyatannya. Tuhan mau menunjukkan kepada kita bahwa Dia adalah Allah yang pegang hidup kita. Dan hari itu Simon sadar, dia bertemu bukan hanya dengan ikan-ikan yang ada di perahunya, hasil mujizat, tetapi dia bertemu dengan pembuat mujizat. Dan rupanya perjumpaan Simon dengan Tuhan itu mengubah hidupnya. Saudara, ada orang yang perjumpaannya dengan Tuhan membuat dia merasa, oh kalau memang Tuhan bisa membuat mujizat, maka lain kali kalau saya perlu mujizat, saya akan datang kepada Tuhan. Tidak salah untuk datang kepada Tuhan untuk mujizat, saudara. Tetapi saudara perlu ingat bahwa Tuhan mau melakukan mujizat dalam kehidupan kita bukan semata-mata supaya setiap kali kita perlu kita datang, setiap kali kita perlu kita datang, tetapi untuk membawa kita kepada Dia, untuk membawa kita kepada pengenalan akan Dia yang lebih baik. Nah saudara, di ayat yang ke-11 ada sesuatu yang dahsyat. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Saudara, ada sesuatu yang menarik. Kenapa saudara? Karena mereka baru menangkap tangkapan yang terbesar dalam sejarah mereka sebagai nelayan. Secara logika, maka mereka akan begitu gembira dan mereka akan sibuk dengan ikan-ikannya. Mereka mungkin berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah melakukan mujizat, tapi mereka sibuk dengan berkatnya. Tetapi murid-murid pertama dari Tuhan Yesus ini punya karakteristik yang luar biasa. Mereka bukan orang-orang yang sempurna. Kita tahu perjalanan mereka mengikut Yesus jauh dari sempurna, tetapi ada karakteristik yang luar biasa dari kehidupan mereka. Pada waktu mereka melihat kepada Yesus pembuat mujizat, mereka tidak sibuk dengan hasil mujizat, tetapi mereka meninggalkan mujizat itu lalu mengikut Yesus. Mereka tahu mana yang lebih penting, mujizat atau pembuat mujizat, berkat atau si pembuat berkat itu. Pertemuan kita dengan Tuhan Yesus seharusnya membawa kita semakin dekat kepada Dia dan bukan semakin dekat kepada apa yang Dia bisa lakukan. Hatinya atau tangannya, pribadinya atau kuasanya. Ini menjadi pilihan kita orang Kristen. Dan begitu sering kita mendengar tentang tangannya, kemampuannya, kuasanya yang sanggup untuk memuaskan kita. Sehingga bukannya kita dipuaskan oleh pribadi yang begitu lemah lembut, begitu sabar, begitu mengasihi kita, tetapi kita beralih saudara, kita dipuaskan dengan apa yang sanggup Dia lakukan. Di masa-masa seperti ini, pada waktu kita mengalami keadaan sulit, benar kita perlu mujizat Tuhan. Kita perlu tangannya, kita perlu kuasanya untuk menolong kita. Tetapi lebih daripada kuasanya, Tuhan mau di masa-masa seperti ini kita punya pengenalan akan Tuhan yang semakin dalam. Sehingga akhirnya kita bisa meninggalkan apa yang tidak penting dan mengikuti apa yang lebih penting. Pertanyaan buat kita semua yang mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini, apa yang lebih penting buat saudara? Mujizatnya atau pembuat mujizat? Pribadi Yesus atau apa yang Dia lakukan? Ikannya atau panggilan yang Tuhan berikan kepada setiap kita? Saya ingin kembali mengulang apa yang dikatakan oleh ayat 11 dari Lukas 5 ini. Dikatakan mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk satu cerita yang kami sudah pernah dengar sebelumnya. Tetapi kami diingatkan Tuhan, pada waktu Engkau naik ke atas perahu Simon, sesungguhnya Engkau mau menunjukkan kepada Simon bahwa Engkau adalah pribadi yang begitu luar biasa. Dan Simon menangkap itu dan meninggalkan bisnisnya, meninggalkan segalanya. Bahkan dia baru mendapatkan mujizat, tetapi yang membuat dia terpesona adalah pribadi pembuat mujizat, yaitu Engkau sendiri. Tuhan, kami berdoa biar fokus kami tetap benar di masa sulit.
kami berfokus kepada pribadi yang memelihara kami, yang mengasihi kami dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.